Yang pertama, kitab Deuterokanonika memang merupakan satu kesatuan dengan kitab Perjanjian Lama. Ini ada beberapa item. Yang pertama, item pertama adalah kitab Deuterokanonika memang merupakan satu kesatuan dengan kitab Perjanjian Lama. Kita bedah satu persatu. Kitab Deuterokanonika memang merupakan satu kesatuan dengan kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 46 kitab. Dalam edisi Vulgate atau kitab suci yang ditulis berdasarkan Septuagint, yaitu yang memuat kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 250. Kitab Deuterokanonika termasuk di dalamnya. Inilah yang dipakai oleh Gereja Katolik sampai sekarang. Maka benar bahwa di dalam Alkitab Katolik versi bahasa Inggris, memang kitab Deuterokanonika disatukan di dalam Perjanjian Lama. Ibu bapak dan rekan-rekan, jika di versi bahasa Indonesia dipisahkan, saya rasa itu kemungkinan karena pertimbangan kemudahan percetakan dengan menggunakan dasar versi yang sudah ada dan diterima secara umum oleh semua umat Kristen di Indonesia. Oke, Bu Bapak, kita lanjut di poin kedua. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai setelah abad 16. Ya. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai setelah abad ke-16. Yang artinya adalah yang termasuk dalam kanon kedua. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya yang diterima oleh gereja Protestan, yang disebut sebagai proto-canon. Namun sebenarnya kitab Deuterokanonika ini telah termasuk dalam kanon Septuaginta, yaitu kitab suci yang dipergunakan oleh Yesus dan para rasul. Ibu bapak dan rekan-rekan, dengan berpegang pada tradisi para rasul, magisterium Gereja Katolik memasukkan kitab Deuterokanonika dalam kanon kitab suci, seperti yang telah ditetapkan oleh Paus Damasus pertama tahun 382 dan kemudian oleh Konsili Hippo 393 dan Konsili Carthage ya 397. Kita percaya mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menentukan keotentikan kitab-kitab ini berdasarkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kitab-kitab Deuterokanonika ini bersamaan dengan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dikutip oleh para bapak gereja di abad awal untuk pengajaran iman dan prinsip-prinsip pengajaran pada kitab Deuterokanonika berada dalam kesatuan dengan PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, Ibu Bapak dan rekan-rekan, sekarang kita masuk ketiga. Martin Luther tidak membuang kitab-kitab Deuterokanonika. Yang benar nih, kita buka ya. Oke. Sebenarnya Martin Luther tidak membuang kitab-kitab Deuterokanonika. Luther memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika itu di dalam terjemahan kitab sucinya yang pertama dalam bahasa Jerman. Kitab Deuterokanonika juga terdapat di dalam edisi pertama dari King James versi 1611 dan cetakan kitab suci pertama yang disebut sebagai Gutenberg Bible
yang dicetak 1 abad sebelum Konsili Trente 1546. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kenyataannya kitab-kitab Deuterokanonika ini termasuk di dalam hampir semua kitab suci sampai Komite Edinburgh dari The Birch Forging Bible Society memotongnya pada tahun 1825. Sampai sebelum saat itu, setidaknya kitab Deuterokanonika masih termasuk dalam apendik dalam kitab Protestan. Maka secara historis dapat dibuktikan bahwa bukan gereja Katolik yang menambahkan kitab Deuterokanonika, Ibu Bapak, namun gereja Protestan yang membuangnya. Ini loh. Oke, satu kali dulu. Oke, nah ini. Oke ya, dari sini. Deuterokanonika ini termasuk di dalam hampir semua kitab suci sampai Komite Edinburgh dari the British Forging Bible Society memotongnya pada tahun 1825 sampai sebelum saat itu. Setidaknya kitab Deuterokanonika masih termasuk dalam apendik dalam kitab Protestan. Maka secara historis dapat dibuktikan bahwa bukan gereja Katolik yang menambahkan kitab Deuterokanonika, namun gereja Protestan yang membuangnya. Oke ya, simbol huruf miring. Namun demikian, memang diketahui bahwa Luther cenderung menilai kitab-kitab dalam kitab suci seturut dengan penilaiannya sendiri. Misalnya, ia melihat kitab Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu sebagai kitab-kitab yang lebih rendah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ibu Bapak dan rekan-rekan, demikian juga dalam debatnya dengan Johannes X pada tahun 1519 tentang api penyucian, maka ia merendahkan bukti yang diajukan oleh X, yaitu kitab 2 Makabe 12, dengan merendahkan kitab-kitab Deuterokanonika secara keseluruhan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ia juga mengatakan bahwa ketujuh kitab dalam Deuterokanonika tidak dikutip secara langsung di dalam Perjanjian Baru. Namun, jika ini acuannya, maka ada kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama yang juga tidak dikutip dalam Perjanjian Baru. Seperti contohnya kitab Esra, Nehemia, Ester, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Tetapi, apakah kita akan membuang semua kitab-kitab itu? Oh, tentu bukan. Lagi pula Ibu Bapak dan rekan-rekan, meskipun tidak ada kutipan langsung, namun ada banyak kutipan dalam Perjanjian Baru yang mengacu pada apa yang tertulis dalam kitab Deuterokanonika. Contohnya, Ibrani bab 11 ayat 35 tentang ibu-ibu yang menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab telah dibangkitkan. Beberapa disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ini mengacu pada kisah seorang ibu yang menyerahkan ketujuh anak-anaknya dan akhirnya dirinya sendiri untuk disiksa, demi mempertahankan ketaatan mereka kepada hukum Taurat, seperti dikisahkan dalam kitab 2 Makabe 7. Kisah ini kisah ini tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama lainnya, atau ayat 1 Korintus bab 2 ayat 10 sampai 11 yang mengajarkan bahwa
Manusia tidak dapat menyelami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang telah ditulis dalam Yudit 8:14. Oke, Ibu Bapak. Sekarang kita lari kepada poin 4. Apa sih catatan kaki yang terdapat pada kitab Deuterokanonika kok susah ya. Catatan kaki yang terdapat pada kitab Deuterokanonika itu mengacu kepada ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Oke, kita bedah. Catatan kaki yang terdapat pada kitab Deuterokanonika itu mengacu kepada ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang mengisahkan hal yang sama atau serupa. Adanya kaitan ayat-ayat ini membuktikan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika bukanlah kitab-kitab yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kesatuan dengan kitab-kitab lainnya, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ibu Bapak dan rekan-rekan, bahwa ada rujukan ke Perjanjian Lama, artinya ayat-ayat dalam kitab-kitab Deuterokanonika tersebut mengajarkan hal yang sama atau serupa dengan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya. Dan bahwa ada rujukan ke Perjanjian Baru, artinya pengajaran pada ayat-ayat kitab-kitab Deuterokanonika tersebut juga dikutip oleh para pengarang kitab-kitab Perjanjian Baru. Begitu loh. Meskipun secara tidak langsung atau prinsip pengajarannya diambil dan diajarkan kembali dalam Perjanjian Baru. Oke, Ibu Bapak dan rekan-rekan, pada Alkitab The Jerusalem Bible tahun 1966, terbitan Dayton, Longman and Todd, Ltd and Double D, tercantum cukup banyak catatan ayat-ayat kitab Deuterokanonika yang mengacu kepada ayat-ayat kitab-kitab lainnya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua ini sungguh menjadi bukti yang kuat bahwa kitab-kitab Deuterokanonika ini sama-sama diinspirasikan oleh Roh Kudus, sama seperti kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, Ibu Bapak, kita masuk pada poin kelima. Ini musra, ini masih flu soalnya. Perjanjian Baru memang mengambil banyak referensi kepada pengajaran di Perjanjian Lama, termasuk kitab Deuterokanonika. Jika diperhatikan, Ibu Bapak dan rekan-rekan, maka kita ketahui bahwa ayat-ayat di Perjanjian Baru memang mengambil banyak referensi pada pengajaran di Perjanjian Lama, termasuk kitab Deuterokanonika. Ada yang dikutip sama persis, atau ada juga yang kemudian diperjelas ataupun disempurnakan. Dalam konteks inilah kita melihat nubuat pembunuhan kanak-kanak pada apa ini ya? Sebentar. Ini agak keliru. Diperjelas dalam sebentar ya. Dalam konteks inilah kita melihat nubuat pembunuhan kanak-kanakan yang kemudian diperjelas dalam Matius bab 2 ayat 16 tentang pembunuhan bayi-bayi dan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun pada zaman Kaisar. Sedangkan Kaisar Herodes maksudnya ya. Sedangkan contoh yang lain pada Matius bab 6 ayat 19 sampai 20 yang mengajarkan agar kita tidak menaruh perhatian kepada mengumpulkan harta dunia yang bermakna kosong, melainkan kepada harta surgawi. Itu secara prinsip telah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Itu bisa dibaca di sini, satu kali ini.
Nah, bentar Bapak, ini mouse-nya agak susah. Ya, Bapak ya, bisa dikutip ya. Contoh-contoh semacam ini banyak sekali. Maka, jika Anda tertarik mempelajarinya, saya menganjurkan Anda membeli buku The Jerusalem Bible dan Anda dapat melihatnya dengan lebih detail. Sekarang masuk pada poin 16. Poin 6, kok 16? Sorry. Terlantur. Alasan tidak menerima kitab-kitab Deuterokanonika karena orang-orang Yahudi sendiri menolak kitab-kitab tersebut adalah alasan yang sangat absurd atau tidak masuk akal. Aneh. Sebenarnya alasan tidak menerima kitab-kitab Deuterokanonika karena orang-orang Yahudi sendiri menolak kitab-kitab tersebut adalah alasan yang sangat absurd atau tidak masuk akal. Yang dimaksud di sini mungkin adalah bahwa kanon Ibrani yang ditetapkan oleh para rabi Yahudi dalam konsili Jahne atau Jamnia sekitar tahun 100 hanya memuat 39 kitab Perjanjian Lama. Sedangkan Gereja Katolik berpegang pada Septuagint yang memuat 46 kitab, termasuk Deuterokanonika. Para rabi itu adalah orang-orang yang menolak Kristus. Mereka tidak percaya kepada Kristus bahkan sampai saat ini. Bagaimanakah mereka dapat menentukan bagi gereja mana kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan mana yang tidak? Mereka adalah para rabi itu menolak Kristus. Kalau tidak menolak, mereka sudah jadi umat Kristiani. Lalu bagaimana sekarang kita dapat mengatakan bahwa rabi itu dipenuhi Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci bagi gereja? Wak. Saya perjelas lagi ya. Ngeteh dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya datang ini. Ini asik nih. Poin ini saya terbalik dulu ya. Bagaimanakah mereka dapat menentukan bagi gereja mana kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan mana yang tidak? Mereka adalah para rabi itu menolak Kristus. Kalau tidak menolak, mereka sudah jadi umat Kristiani. Lalu bagaimana sekarang kita dapat mengatakan bahwa rabi itu dipenuhi Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci gereja? Ngikuk. Nah, lagi pula kita tak mau secara objektif melihat. Selayaknya kita melihat pada penjelasan para pengarang Protestan yang bernama Glauson, Archer, dan Gizi Chiricigno. Bentar. Mohon maaf, iklan tadi. Ada suara knalpot berisik. Saya ulang ya. Lagi pula jika kita mau secara objektif melihat, selayaknya kita melihat pada penjelasan para pengarang Protestan yang bernama Glauson, Archer, dan Gizi Chiricigno membuat daftar yang menyatakan bahwa Perjanjian Baru mengutip Septuagint sebanyak 340 kali dan hanya mengutip kanon Ibrani sebanyak 33 kali. Dengan demikian, kita ketahui bahwa dalam Perjanjian Baru terjemahan Septuagint dikutip sebanyak lebih dari 90%. Jangan lupa, Ibu Bapak, seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Yunani inilah yang ditolak oleh para rabi Yahudi. Tetapi, apakah kitab-kitab Perjanjian Lama yang tertulis dalam bahasa Yunani ini
berarti tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus? Tentu tidak, bukan. Meskipun ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, kitab-kitab tersebut tetap original dan asli. Sebab memang pada saat itu bahasa yang umum digunakan bahasa Yunani. Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, kalau ada yang menuduh gereja Katolik itu sesat, jangan sampai membuat kita marah atau membalas, biarin. Jangan kita menghakimi mereka, tapi kita jelaskan. Ataupun mengatakan hal yang negatif tentang mereka. Sebab bisa jadi memang mereka mengatakan demikian karena diajarkan oleh para pengajar mereka atau para pendetanya. Mereka tak tahu. Maka yang penting itu menurut kita, menurut saya pribadi, kita sebagai orang Katolik mempelajari iman kita agar kita dapat menemukan kebenaran. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita bagaimana harus memberikan pertanggungjawaban iman kita. Biar bagaimanapun kebenaran itu akan kelihatan dengan sendirinya dan membuktikan gereja Katolik yang setia berpegang kepadanya tidak sesat seperti yang dituduhkan.